Abang bisa ini nggak menjauh, noise-nya gede kali gitu, lebih lebih besar suara masjidnya. Tidak bisa ini, soalnya mau kemana saya? Ya udah. Kalau gitu apa abang mau tanyakan? Saya tidak tanya, kalau memang ada yang mau ditanya, silakan tanya. Baik. Kalau abang jadi Katolik itu siapa yang suruh, Bang? Hmm? Abang jadi Katolik itu siapa yang suruh? Kalau abang jadi Muslim yang suruh siapa? Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, melalui kitabnya Al-Quran. Bilangnya bagaimana? Bilangnya kayak gini, Tuhan semesta alam kepada kami manusia ya, yang muslim ini. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Faqala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan sungguh-sungguh. Tuh. Nah, kalau saya ada dalilnya, Bang. Kenapa saya menjadi muslim? Alasannya ada, gitu. Ada di kitab saya, disuruh untuk menjadi Islam. Nah, ketika saya pertanyakan kepada Abang, di manakah Yesus menyuruh jadi Katolik? Jadi begini, kalau saya tidak belum debat sampai lintas agama dulu lah. Kalau lintas agama rumit. Soalnya bukan rumitnya tentang apa ya, ah, rumit. Kalau sekarang begini, saya tidak mau berbicara soal agama ya. Kalau persoalan agama itu persoalan iman, ya. Jadi saya Lalu, tidak bisa bilang berkuar-kuar bahwa agama saya begini, agama ini begini, tidak. Sekarang begini saja, kita kalau mau bersih bagaimana? Harus mandi tidak? pasti, iya. Kita berpikir positif dulu yang kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita tuh sebenarnya harus melihat ya. Kita melihat kira-kira orang-orang mana yang kita ini bisa melihat, walaupun tidak sejauh itu ya, karakternya seseorang ini, ya kan? Saya di lingkungan mana? Lalu orang-orang mana yang karakternya seperti kita sendiri tidak suka begitu, atau oh ini tidak bagus, kalau buat begini tidak bagus. Ya, kita jangan lari dulu ke agama. Kalau persoalan agama kan persoalan iman. Jadi jangan dulu kita membaca situasi contoh di kota-kota kita. Contoh saya tinggal di NTT. Jadi di kota mana saya harus pergi ke situ. Coba saya survei orang-orang seperti apa dan bagaimana orang-orang ini kok bisa melakukan hal-hal seperti begini. Tapi orang-orang ini ngomongnya ramah, terus berbicara soal agama semua. Tapi kok tingkah lakunya seperti begini. Saya tidak berbicara soal agama ya. Saya tidak, maksudnya kita yang lebih bagus tuh kita pelajari di lingkungan kita. Bila perlu di lingkungan mana saja kita pelajari tingkah laku. Bahkan kita sebenarnya bisa tahu roman muka orang yang munafik dengan orang yang tidak, kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Aduh, Bang, kau curhat apa, Bang? Bukan soal curhat. Kita berbicara soal Iya, agama. Jangan kita terlalu kan berkuar-kuar gini, di sini. Bang. Gini, kita itu kan mengadakan diskusi lintas iman. Ya, pasti Nah, kita berbicara agama. Kalau mau Anda cari kagak apa? mau berbicara agama, maka Anda salah harungnya. Gitu, Tujuan Bang. tujuan apa? Maksud tujuan di sini itu apa? Lintas agama itu tujuan apa? Oke, jadi apakah tujuan kita berdiskusi lintas agama agar kita mau berpikir, menambah wawasan, menambah kecakapan, terus melatih bahasa, melatih komunikasi, banyak manfaatnya gitu. Memperluas pengetahuan, atau
Bagi ada yang akal sehat, ya mari gunakan akal sehat itu ya untuk mencerna yang benar. Itu tuh fungsinya lintas iman tuh. Oke. Berarti mau mendalami kebenaran begitu ya. Ya iyalah. Berarti sampai sekarang belum tahu mana yang benar begitu. Hanya ada satu yang benar. Hah? Hanya ada satu yang benar. Siapa? Islam. Tidak salah pikir. Enggak. Tidak. Ya, kalau memang Coba itu kalau ya sudah itu. Terus di sini coba kalaunya Katolik, Bang. Kalaunya Katolik ada nggak Yesus menyuruh jadi Katolik? saya orang Katolik, saya dari tadi tidak pernah sebut Yesus ya. Anda tahu Yesus? Anda tahu Yesus? Tahu. Tahu. Sudah pelajari kisah-kisahnya? Tahu, iya. Tahu ya kisah-kisahnya. Tahu. Terus? Lalu kenapa sampai apa yang membuat ada pertanyaan di sini? Mau tanya apa coba? Pertama, gini. Kenapa malah kalian itu menuhankan dan menyembah Yesusnya? Padahal Yesus yang kita pelajari itu menyuruh menyembah Tuhannya Yesus. Ada dalilnya. Ada. Oke, coba baca. Nah, Lukas 4 nomor 8. Baca ya, baca. Abang punya kitab nggak di? Jangan Abang tahu punya kitab baca nggak di saja. situ? Maksudnya jangan hanya sekedar asal baca begitu. Anda punya kitabnya nggak di situ? Oh tidak, saya memang orangnya yang ini. Oh, punya apa lagi terkecuali yang lain. Nah, Anda yang Bang. Terus kau mau diskusi modal apa kau? Udah ya, nih saya kasih nih sama kamu nih. Nih, mari. Di Lukas 4 nomor 8. Mana Lukas 4 nomor 8. Weh, iklan kah? Iklan. Tunggu. Bible kok ada iklannya? Ntar ya. Apa sampah kali ini aplikasi ada iklan. Lagi mabuk dia, sudah tas, oten turun goblok. Apa ini? Diskusi model air liur oten. Apa ini? Hah? Ujung-ujung aduh, apa? Ngomong apa? Ini yang lain di bawah ini. Sepertinya jengkel dengan saya. Jengkel apa? Turun kau. Apa ini? Apa bahasa apa yang kalian ucap ke ini nih? Apalah bang, kenapa kau fokus ke saya? Ngapain fokus ke penonton? Lukas 4 nomor 8 nih. Habis saya salah-salah juga nyari nih. Bentar. Lukas 4. Tuh, nomor 8. Tuh. Baca bang. Sudah baca saja di situ lebih dekat. Ya nih, saya deketin nih, ini. Baca coba. Tidak bisa, di sini jauh, jadi tidak bisa. Maksudnya begini, tidak perlu, maksudnya enggak. abang Saya baca, tunjukkan. bisa dalami Bang, seperti bang, apa begitu. Kenapa Anda nggak mau baca? Hah? Kenapa nggak mau baca? Baca yang lebih dekat itu yang mana? Jangan begitulah. Yang ini agak gelap. Ini saya udah saya tampilkan. Nah, gede udah tulisannya. Bacalah. Buta huruf kah, Bang? Enggak kan? Iya, buta huruf. Jadi saya tidak tahu baca. Abang coba baca di situ. Baca.
baca. Buta huruf, serius. Iya, ya. Tahu baca tapi hurufnya kayak kurang jelas begitu kan? Aduh. Coba baca. Bang. Di situ Yesus menyuruh menyembah Allah. Iya, maksudnya yang isinya bagaimana? Maksudnya bacaan itu nadanya itu seperti apa begitu? Maksudnya baca biar dalami, coba baca. Nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini kata Yesus. Sekarang kutanya kau bang, kau nyembah siapa? Jangan bahas nyembah. Ini bagaimana? Ini yang dibahas kitab Anda nyembah. Nah sekarang paham tidak? Jangan ambil di satu titik nyembah terus ini maksudnya arti itu saya tidak? tanya kepada Anda, Anda sekarang ini menyembah siapa? Jadi begini, di sini saya tidak bisa menjelaskan pakai kata-kata persoalan iman. Karena apa? Nah, karena iman itu bukan berkoar-koar. Tahu jasmani tidak? Tahu jasmani? Tahu rohani? Tahu. Pusing lah saya bang. Yang dibahas apa, dia ngomong apa? Gak nyambung. Coba yang jelasnya, yang nyambung gitu. Yang nyambung. Orang lagi bahas apa, dia jawab apa gitu ya teman-teman yang di YouTube ya.